Ya, sama halnya dengan hidup kita teman-teman. Iman dapat membawa kita menjawab panggilan Tuhan dan mengenal kehendaknya di dalam kehidupan kita. Mahasiswa, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Gak kerasa banget kita masuk ke minggu keempat di 2023. Gimana nih resolusinya? Masih dijalanin atau bahkan udah dilupain? Yuk kita bareng-bareng berjalan sesuai goals dan rencana yang udah kita tentuin sebelumnya. Kasih yang terbaik dan biarkan Tuhan yang pegang hasil akhirnya. Di 2023, siapa yang belum pernah ibadah secara onsite? Ayo ngaku. Tapi gak apa-apa, gue akan tetap mengajak kalian untuk beribadah secara onsite setiap hari Minggu di Pasir Koja 58 di jam 11.30. Sampai ketemu ya. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa scan QR atau transfer ke nomor rekening yang ada. Selamat memberi. That's all informasi dari gue. Sekarang yuk siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Have a nice weekend and enjoy the service. Mari sama-sama kita menari untuk Tuhan. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti puji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya untukmu. Menaikkan syukurku, menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Berikan pujian terbaik untuk Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas setiap keberadaanmu dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkau sumber kekuatan untuk setiap kami, Yesus. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita.
Teman-teman Campus Connection, senang sekali bisa kembali bertemu bersama teman-teman sekalian. Hari ini saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi teman-teman yang merayakan. Selamat berlibur dan selamat punya quality time dengan keluarga besar yang ada. Hari ini kita memasuki minggu yang keempat di bulan Januari 2023. Saya harap kita semua masih semangat dalam menjalani bulan yang pertama di tahun yang baru ini. Yang namanya rintangan, yang namanya tantangan pasti ada. Tetapi ingat, kasih karunia dan anugerah Tuhan juga selalu ada untuk kita semua. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus berbicaralah kepada setiap daripada kami. Biar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amy Dempsey, salah satu director dari InterVarsity Pioneer Camp, satu camp musim panas untuk anak dan pemuda yang berbasis pengajaran Kristen. Namun ketika ditanya, dia akan memberitahu bahwa dia adalah orang yang paling tidak mungkin terlibat di dalam hal ini. Akan tetapi pada kenyataannya, Amy telah terlibat dalam kurang lebih 70 tahun terakhir masa kehidupannya. Kehidupan Amy dimulai jauh dari camp ini. Dia lahir pada tahun 1942 di tengah keluarga misionaris. Ayahnya adalah seorang misionaris di Bolivia. Kehidupan keluarga ini berubah drastis ketika sang ayah mati sebagai martir. Amy dan keluarganya kemudian kembali ke Kanada. Amy mulai mengikuti camp musim panas pada usia 8 tahun. Dan camp pertamanya dilalui dengan tidak mulus. Momen-momen camp ini diisi dengan kesedihan atas kematian ayahnya. Akan tetapi, Amy menemukan suatu kedamaian ketika dia menghabiskan waktu bersama Tuhan, baik dalam doa maupun dalam firman-Nya. Meskipun mengawali dengan sulit, Amy terus menghadiri camp musim panas Pioneer dan memutuskan untuk terlibat dalam pelayanan InterVarsity selama masa remajanya. Dia kemudian menghadiri persekutuan-persekutuan, mengambil pelatihan menjadi konselor, dan mulai melayani sebagai konselor di sana, hingga dia menjadi craft director di camp tersebut. Setelah menikah, pada tahun 1962, Amy memutuskan untuk meninggalkan Pioneer dan mengurus keluarganya. Namun sekitar 11 tahun kemudian, pada tahun 1973, Amy kembali diminta untuk menjadi craft director di camp tersebut. Amy ragu karena berpikir, saya punya 4 orang anak laki-laki yang harus diurus. Akan tetapi Gary, suaminya, mendorong Amy untuk mengambil kesempatan itu karena Gary menilai ini sesuai dengan kemampuan dan bakat Amy. Tanpa dia sadari, satu keputusan itu menjadi lebih dari 48 tahun selanjutnya pelayanan di Pioneer dan InterVarsity. Teman-teman, untuk mencatatkan kisah dari banyak sekali individu yang telah tersentuh oleh kehidupan Amy, mungkin adalah satu hal yang mustahil. Pelayanan yang dia pimpin dan peran yang dia jalankan selama bertahun-tahun sangatlah banyak. Namun, melalui itu semua, hatinya tetap sama. Ketika Tuhan telah memimpin Amy ke tempat-tempat yang tidak dia minta dan memanggilnya untuk melayani dengan cara yang dia rencanakan, Amy selalu menjawab iya. Mungkin dikatakan Amy, dia adalah orang yang paling tidak mungkin terlibat di dalam perkemahan ini. Tetapi justru dengan rahmat Tuhan, dia melakukannya. Amy hanya menjawab panggilan tersebut dan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Ya, sama halnya dengan hidup kita teman-teman. Iman dapat membawa kita menjawab panggilan Tuhan dan mengenal kehendaknya di dalam kehidupan kita. Seringkali di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen atau sebagai murid Yesus, kita mendengar firman Tuhan tentang yang namanya iman. Hidup dengan iman. Sebenarnya iman itu apa sih? Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan seperti ini teman-teman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Beriman itu berarti kita percaya akan Tuhan dan kuasa-Nya, walaupun kita belum melihat dengan mata kepala kita.
Kita beriman di tengah kondisi apapun yang sedang kita alami hari ini, Tuhan pasti pegang kendali atas hidup kita. Kita beriman kalau masa depan kita aman di dalam tangan Tuhan. Kita beriman kalau hari ini kita tidak akan kekurangan apapun yang kita butuhkan. Pakaian, makanan, tempat tinggal. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Bukankah burung pipit pun Tuhan pelihara? Masa kita nggak dipelihara? Kita beriman kalau kita pasti bisa lulus kuliah tepat waktu. Dan kita bisa beriman juga kalau semua keperluan perkuliahan kita pasti Tuhan cukupkan. Sebentar Kak. Kalau gitu apa bedanya beriman sama percaya? Nah teman-teman, ini yang agak sedikit tricky nih. Beriman dan percaya itu bedanya agak tipis. Di dalam bahasa Inggris, iman disebut sebagai faith, sedangkan percaya itu trust. Jadi ini faith versus trust. Dari beberapa sumber yang saya baca tentang perbedaan antara faith dan trust, iman dan percaya, saya bisa merangkum seperti ini teman-teman. Yang namanya percaya atau yang namanya trust itu biasanya kita sudah melihat yang sudah pasti, sesuatu yang hampir pasti terjadi. Contoh, saat kita pesan makanan, katakanlah kita pesan ayam geprek dengan cabai yang banyak levelnya. Kita lihat proses pembuatannya di mana ayamnya dibalut dengan tepung, kemudian ayamnya digoreng, lalu ditambah lagi dengan sambelnya, ditambah lagi dengan cabai bubuk yang ditabur, dan kemudian terakhir dikasih cabai rawit di atasnya. Kita percaya kalau ayam geprek ini pasti pedas. Walaupun kita belum mencobanya. Saat kita melihat air galon yang biasa kita minum di rumah kita percaya bahwa suatu saat air ini bisa habis. Karena apa? Ya karena selalu kita minum terus-menerus. Yang namanya percaya atau trust itu biasanya terjadi saat kita melihat sesuatu yang sudah pasti atau hampir pasti terjadi. Berbeda dengan yang namanya iman atau faith. Di dalam pengajaran dasar kekristenan, dalam buku Pola Hidup dalam Kerajaan Allah yang gereja kita gunakan, kita mengenal yang pertama ada iman yang menyelamatkan, yaitu iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Iman percaya kita bahwa Yesus Kristus merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Yang kedua ada iman yang bertumbuh, yaitu iman yang didapatkan melalui perenungan akan firman Tuhan, melalui berdoa, bersekutu, dan bersaksi. Dan yang ketiga ada karunia iman. Karunia ini muncul saat Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, menghasilkan satu dorongan iman yang begitu kuat. Nah, iman yang kita bahas hari ini adalah iman yang bertumbuh. Ibrani 11 ayat 1 yang tadi kita baca, di dalam versi NIV-nya tertulis demikian. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Kata confidence diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah keyakinan atau percaya diri. Sementara assurance artinya adalah jaminan atau kepastian. Wow, kita bisa lihat nih perbedaannya teman-teman. Iman itu suatu keyakinan terhadap apa yang kita harapkan dan kepastian walaupun kita belum melihatnya dengan mata kita. Kita percaya akan kuasa Tuhan yang luar biasa walaupun saat ini kita belum melihat hasilnya. Kita percaya dan berharap akan suatu hal karena kita yakin janjinya pasti ditepati. Kalau hari ini rasanya kita kuliah susah banget. Kita lagi skripsian, dosennya susah banget diketemuin nih, di chat nggak bales-bales. Kita beriman kalau kita masih bisa lulus tepat waktu, walau rasanya nggak mungkin banget. Kita percaya akan penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Selama kita melakukan yang terbaik dan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita bisa lulus tepat waktu. Teman-teman, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab, yaitu Gideon. Kisah Gideon ini ada di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai yang ke-8. Siapa sih Gideon ini dan apa yang dilakukannya sehingga kita perlu belajar tentang iman lewat hidup Gideon. Hal pertama yang kita mau pelajari dari Gideon teman-teman. Dengan iman, Gideon menjawab panggilan Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama dan kita baca. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 14. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezar itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian.
Teman-teman, kita tahu dari ayat ini, Gideon itu anaknya Yoas. Oke, dan apa yang sedang dilakukan oleh Gideon? Gideon sedang mengirik gandum sambil bersembunyi. Dibilang sambil bersembunyi supaya nggak ketahuan sama orang Midian. Karena pada saat itu dikatakan Israel sedang berada di dalam cengkeraman orang Midian. Gitu. Dan pada saat itu kondisinya di tengah-tengah mengirik gandum sambil bersembunyi. Justru saat itu malaikat Tuhan menampakkan diri di depan Gideon. Dan berkata demikian di ayat yang ke-12, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dan kalau diperhatikan, ini kok agak aneh ya. Tuhan kok bilang Gideon pahlawan yang gagah berani. Sedangkan ini Gideon lagi sembunyi loh. Di ayat sebelumnya jelas disebut dia lagi bersembunyi dari orang Midian. Loh, gak salah nih, yakin nih. Tuhan gak salah orang nih. Tuhan benar lagi bilang ini ke Gideon gak nih? Soalnya ini satu hal yang sangat kontras, satu hal yang sangat berlawanan. Akan tetapi apa yang menjadi respon Gideon? Di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Teman-teman, ketika mendapatkan panggilan Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Midian, respon Gideon gak langsung bilang, yes Lord, ini aku siap Tuhan, siap. Dia bukan tipe orang yang excited, dia bukan tipe orang yang senang dengan challenge atau tantangan, tapi dia adalah penakut yang masih aja takut sama orang Midian. Dan akhirnya dia mencoba untuk diuji dulu nih, beneran gak nih Tuhan yang panggil gitu. Di ayat selanjutnya, ayat 17 sampai 18, Gideon minta Tuhan untuk buktiin kalau itu benar-benar Tuhan yang panggil. Dia minta Tuhan untuk stay dulu di sini. Saya siapin persembahan. Sampai akhirnya Gideon percaya dan akhirnya dia menjawab panggilan Tuhan tersebut. Kita melihat sikap Gideon saat Tuhan panggil. Awalnya dia coba nih untuk uji dulu, beneran gak? Beneran panggilan Tuhan gak nih? Setelah dia tahu betul itu Tuhan yang berbicara kepadanya, respon dia berubah. Hal selanjutnya saat Gideon disuruh untuk menghancurkan mesbah penyembahan Baal, dia nggak banyak tanya, dia nggak banyak babi bu, tapi Tuhan tapi gimana ya Tuhan? Enggak, dia langsung melakukan yang Tuhan perintahkan karena dia percaya, dia beriman sama Tuhan. Kalau Tuhan udah panggil dia, Tuhan sendiri yang akan menyertai dia. Ya walaupun sebenarnya Gideon pun bukan dengan langsung gagah berani, langsung melakukan perintah Tuhan. Di ayat 27 dicatat seperti ini teman-teman. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia taat kepada Tuhan. Tuhan bilang hancurin, dia hancurin, diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi, kalimat selanjutnya, tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Teman-teman, Gideon masih punya rasa takut kalau ketahuan sama keluarganya, makanya dia melakukannya malam hari dan dia bawa 10 orang lagi buat bantuin dia. Gitu. Sama halnya dengan kita saat ini teman-teman. Kalau Tuhan panggil kita untuk melakukan sesuatu, mungkin awalnya kita nggak yakin. Ini benar panggilan Tuhan bukan ya? Ini benar Tuhan yang panggil gua bukan ya? Keadaan pun gak langsung otomatis berubah drastis, langsung menjadi mudah saat kita berusaha menjawab panggilan Tuhan. Tetapi kita yakin, kita beriman, saat Tuhan sudah panggil kita, Tuhan juga yang akan menyertai kita sampai akhir. Saat ini Tuhan panggil kita untuk kuliah di satu kampus. Kita tahu Tuhan tempatkan kita di satu kampus tersebut untuk maksud tertentu. Mungkin kondisinya buat kita nggak mudah, bayar kuliah selalu mepet, dan bahkan ada yang sampai harus kerja part-time sambil belajar. Capek mungkin rasanya, ada keraguan, apakah ini adalah jurusan yang tepat buat saya? Salah jurusan nggak ya saya? Mungkin awalnya kita nggak tahu dan kita ragu. Tapi percayalah teman-teman,
kalau Tuhan sudah tempatkan kita di jurusan tertentu, di kampus tertentu, berimanlah Tuhan punya tujuan buat kamu, dan Tuhan sendiri yang akan bawa kamu lulus tepat pada waktunya, dan Tuhan juga yang akan cukupkan semua kebutuhan kamu. Iman memampukan kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Hal selanjutnya yang bisa kita pelajari dari iman Gideon adalah dengan iman Gideon taat. Gideon akhirnya mengumpulkan pasukan untuk berperang melawan orang-orang Midian. Tetapi kita lihat lagi, Tuhan berfirman pada Gideon dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat kedua, ketiga, dan ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kau kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Dari 32.000, pulang 22.000, sisa 10.000. Oke. Kemudian Tuhan masih bilang nih, masih kebanyakan. Di dalam ayat-ayat selanjutnya Tuhan bilang masih kebanyakan. Seleksi lagi, sampai akhirnya tersisa hanya 300 orang dari 32.000 orang. Lalu di ayat yang ke-7 Tuhan berkata seperti ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi. Masing-masing ke tempat kediamannya. Wow, teman-teman. Kita sama-sama tahu bahwa Gideon ini bukan orang yang bisa berperang, dan kerjaan dia di awal hanya mengirik gandum. Dia bukan seorang pemberani, dia juga bukan seorang politikus yang bisa menginisiasi untuk berdamai dengan orang Midian. Enggak. Tetapi kita lihat respon Gideon. Saat Tuhan bilang pasukannya, kebanyakan, kurangin. Dari 32.000 berkurang jadi 10.000. Ya oke lah, Gideon nurut, Gideon taat. Masih cukup oke lah 10.000, mungkin harus extra effort kali ya, kerja keras ya ngelawan kita. Tapi apa? Tuhan kurangin lagi. Dari 10.000 kurang lagi jadi 300. Hah? Gak salah. Kalau saya ada di tempat itu, mungkin respon saya mempertanyakan, gak salah nih Tuhan. Wah yang bener dong, jangan bercanda dong. Bahkan di Alkitab ini mencatat, musuhnya Gideon ini lebih dari 130.000 orang. Pasukan dia cuman 300. Tapi lihat yang Gideon lakukan. Dia taat, dia tahu, dia percaya. Orang ini Tuhan yang suruh kok, pasti Tuhan juga yang akan tanggung jawab. Walaupun mungkin dalam hatinya masih ada ketar-ketir ya, beneran gak nih? Cuman 300 pasukan. Iman membuat Gideon bisa taat sama perintah Tuhan. Yang mungkin kelihatannya gak masuk akal, di luar nalar banget, dan gak mungkin banget ini mustahil. Tapi karena iman Gideon bisa taat. Imannya mengalahkan ketakutan. Faith dan fear tidak bisa berada pada satu tempat yang sama teman-teman. Antara ketakutan mengalahkan iman, atau sebaliknya, iman kita mengalahkan ketakutan. Coba cek kondisi kita saat ini. Jika kita masih tidak taat sama perintah Tuhan, bisa jadi kita sedang dikuasai oleh rasa takut, sehingga hal ini mematikan iman kita kepada Tuhan. Perintah Tuhan untuk kita memberikan perpuluhan ke rumah Tuhan, tapi kita rasanya sulit untuk taat. Coba cek, kita percaya nggak kalau dengan uang yang pas, Tuhan bisa cukupkan bahkan memberkati kita dengan limpah. Kalau kita punya iman, kalau kita beriman, kita pasti taat sama Tuhan. Tetapi kalau kita takut, ya sebaliknya, bisa jadi kita nggak taat sama perintah Tuhan. Perintah untuk jangan khawatir akan hari esok. Tapi hari ini kita masih suka takut dan bahkan kita overthink untuk masa depan kita. Bener nggak ya? Aduh nanti gue gimana ya masa depannya? Coba cek. Apa kita sudah benar-benar beriman sama Tuhan? Apa kita sudah benar-benar beriman kalau Tuhan yang pegang masa depan kita atau tidak? Iman yang membuat Gideon bisa taat pada kehendak Tuhan. Dan hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari iman Gideon. Dengan iman Gideon bertindak. Di dalam Hakim-Hakim pasal 7-8 kita bisa lihat Gideon bertindak untuk melawan orang-orang Midian. Kalau kita baca kisah Gideon ini, Tuhan gak serta-merta memberitahu Gideon step by step detail yang harus dia lakukan.
Tuhan nggak kasih, kamu harus lakukan A, kemudian kamu harus lakukan B, lalu setelah itu C, lalu setelah itu D, dan terakhir E. Dan di E kamu akan menang. Enggak, Tuhan nggak kasih step by step seperti itu. Setelah Tuhan memberi perintah dan memberi tanda untuk meneguhkan iman Gideon, Gideon bertindak menggunakan akalnya dan tentu saja hikmat daripada Tuhan. Sama dengan kehidupan kita teman-teman. Tuhan nggak selalu berbicara kepada kita detail setiap hari. Kamu harus pergi ke sini, terus kemudian kamu harus ke sini, terus kemudian harus ini. Tuhan nggak selalu kasih resep lengkap dari apa yang harus kita lakukan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk bertindak melalui pilihan-pilihan yang ada. Yakobus 2 ayat 17 mengajarkan pada kita iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Gideon pun selain beriman, dia bertindak. Dia melangkah dan tidak diam dan terus-menerus menunggu. Kita lihat teman-teman, iman yang membuat Gideon berani untuk bertindak. Dia percaya at the end, Tuhan yang akan menyerahkan orang Midian ke dalam tangan Israel melalui dia. Itu yang membuatnya berani dan bertindak. Lanjut, di Hakim-Hakim 7 ayat 16-18 tertulis demikian. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semua diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Gideon bukan orang yang terbiasa untuk berperang. Gideon bukan orang yang terbiasa untuk membuat strategi sedemikian rupa untuk mengalahkan orang Midian. Tetapi dari 3 ayat yang baru saja kita baca ini adalah hal yang cukup keren dari seorang Gideon. Dari tindakan Gideon ini, kita bisa lihat Tuhan gak pernah sembarangan pilih orang untuk menggenapi panggilannya. Saat Tuhan sudah panggil seseorang untuk menggenapi panggilannya, Tuhan juga udah tahu kalau orang itu mampu. Dan tentu saja Tuhan yang memampukan dirinya. Bisa saja kalau Gideon gak taat dan menolak panggilan Tuhan, dia nggak akan pernah tahu kalau ternyata dia bisa membuat strategi yang sedemikian rupa untuk berperang. Panggilan Tuhan memang membuat kita keluar dari zona nyaman kita untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan kita yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah tahu kalau kita punya kemampuan tersebut. Hal ini juga mungkin kita sedang di luar zona nyaman kita. Tetapi percayalah teman-teman, dengan ketidaknyamanan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita, Tuhan sedang memperbesar kapasitas setiap kita untuk memenuhi panggilannya. Teman-teman, dari kisah Gideon ini kita mempelajari satu hal yang luar biasa tentang iman yang dimiliki oleh Gideon. Iman membuat kita dapat menjawab panggilan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita bisa taat terhadap panggilan tersebut. Dan juga dengan iman kita dapat bertindak menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tengah kondisi apapun kita saat ini, mungkin rasanya saat ini kita sedang takut, atau bahkan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan di tahun ini. Tetapi percayalah teman-teman, kalau Tuhan selalu punya tujuan yang spesifik untuk kehidupan kita, dan Dia mau kita menggenapi tujuan tersebut yang sesuai dengan kehendaknya. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk rencanamu yang indah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Hari ini Tuhan, ajar kami untuk belajar beriman, memiliki iman dan taat terhadap panggilan Tuhan. Hari ini juga Tuhan, ajar kami untuk kami dapat menjawab panggilan Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami. Dan kami minta keberanian yang daripada Tuhan untuk melakukan pekerjaan besar yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan punya rencana yang dahsyat dan kami mau bilang, ya Tuhan, ini aku siap untuk melakukan rencana Tuhan dalam kehidupanku. Dan hari ini hamba-Mu juga melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang mengangkat kehidupan-Mu, Tuhan yang menjadikan kau kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan yang menjadikan semua yang kau kerjakan
berhasil. Tuhan yang memberkati keluargamu, ada kecukupan yang daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati studimu, ada nilai-nilai yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam studimu. Ada kehidupan perkuliahan yang menjadi dampak bagi teman-teman di sekelilingmu. Biar ada satu semester yang berhasil di dalam tahun ini, dan biar orang-orang bisa melihat ada pekerjaan tangan Tuhan di dalam kehidupan perkuliahanmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, penyertaan daripada Roh Kudus yang ada senantiasa sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan konseling dan doa lebih lanjut, teman-teman bisa scan QR Code yang ada di bawah ini. Para konselor yang ada akan dengan senang hati membantu teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.